Halo sobat milenial, jumpa lagi dengan Titik Terang. Semoga kalian selalu sehat jasmani dan kuat dalam iman kepada Kristus. Kali ini aku akan menceritakan tentang kisah hidup Santo Benediktus. Teman-teman pasti juga sudah mengenal medali Santo Benediktus dan salib Santo Benediktus, bukan? Yang dipercayai sebagai sarana untuk mengusir roh jahat atau setan. Penasaran? Tapi sebelumnya like dan subscribe agar kita bisa tetap berteman dan terhubung. Santo Benediktus lahir pada tahun 480 di keluarga bangsawan Nursia yang kaya. Menurut tradisi, dia adalah saudara kembar dari Santa Scholastica. Hidupnya penuh dengan petualangan dan perbuatan besar. Kemudian dia dikirim ke Roma untuk belajar di sekolah umum. Santo Benediktus membenci cara hidup yang korup orang-orang Romawi kala itu. Kemudian dia meninggalkan kota Roma dan mencari tempat terpencil di mana dia bisa menyendiri dengan Tuhan. Ia berhasil menemukan tempat yang tepat, yaitu sebuah gua di Gunung Subiaco. Santo Benediktus menghabiskan 3 tahun di pengasingan di sebuah gua. Iblis sering menggodanya untuk kembali ke keluarganya yang kaya dengan kehidupan yang mudah. Namun Santo Benediktus berhasil mengatasi godaan tersebut melalui doa dan mati raga. Suatu hari iblis merayunya dengan gambar seorang wanita cantik yang ditemuinya di Roma. Iblis berusaha membuatnya kembali ke kota untuk mencari wanita itu. Santo Benediktus hampir tergoda. Kemudian dia sangat menyesal sehingga dia melemparkan dirinya ke semak duri yang panjang dan tajam. Dia terlilit duri sampai seluruh tubuhnya dipenuhi goresan. Sejak saat itu hidupnya mulai tenang. Dia tidak lagi merasakan godaan yang begitu kuat. Setelah 3 tahun, orang-orang mulai datang kepada Santo Benediktus. Mereka ingin belajar bagaimana menjadi kudus. Ia menjadi pemimpin dari sejumlah pria yang mohon bantuannya. Tetapi ketika Santo Benediktus meminta mereka untuk melakukan mati raga, mereka menjadi marah. Bahkan para pria itu berusaha menyingkirkannya dengan roti dan anggur beracun. Santo Benediktus membuat tanda salib di atas anggur beracun itu, dan gelas anggur itu tiba-tiba pecah berkeping-keping. Dan kemudian ia memerintahkan seekor gagak untuk menyingkirkan roti itu. Itulah mengapa tradisi mengatakan bahwa medali Santo Benediktus melindungi kita dari keracunan. Santo Benediktus kemudian menjadi pemimpin dari banyak biarawan yang baik. Dia mendirikan 12 biara. Kemudian dia pergi ke Monte Cassino, tempat dia mendirikan biaranya yang paling terkenal. Di sana Santo Benediktus menuliskan peraturan yang luar biasa. Dia mengajar para biarawannya untuk berdoa dan bekerja keras. Di atas segalanya, dia mengajar mereka untuk selalu rendah hati. Santo Benediktus dan para biarawannya membantu banyak penduduk setempat pada waktu itu. Mereka mengajari orang membaca dan menulis, bertani dan berbagai keterampilan dalam berbagai pekerjaan. Nah, sekarang kita akan membahas medali dan salib Santo Benediktus. Banyak orang yang sudah akrab dengan medali Jubileum Santo Benediktus, sebuah benda sakramental gereja yang secara tradisi dikenal karena kemampuan untuk melindungi dari pengaruh setan. Kita rentan terhadap serangan-serangan jahat iblis, baik siang maupun malam. Santo Petrus menulis, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dalam kisah hidup Santo Benediktus kita lihat bagaimana iblis berupaya mencelakai jiwa dan badannya. Jadi sekarang kita ingin mengetahui juga medali itu diyakini bisa digunakan sebagai sarana apa saja. Yang pertama adalah memusnahkan sihir dan segala pengaruh roh-roh jahat lainnya, menangkal kutukan sihir dan orang-orang yang berniat jahat, mendatangkan perlindungan atas orang-orang yang dicobai, diperdaya atau dianiaya oleh roh-roh jahat, mendatangkan rahmat pertobatan atas orang-orang berdosa, teristimewa saat dalam bahaya maut. Sebagai perisai dalam pencobaan melawan kemurnian suci,
melindungi para ibu yang hendak melahirkan agar anak lahir pada waktunya dan dalam keadaan sehat. Medali Santo Benedictus juga menjadi pelindung saat diambang ajal, sebab peristiwa kematiannya yang mulia. Ia menghembuskan jiwanya saat berdiri dalam doa di hadapan Sakramen Maha Kudus. Bagaimana cara menggunakan medali ini? Medali dapat dikalungkan pada leher, dipasangkan pada skapulir atau rosario, atau dibawa dengan saleh kemanapun kita pergi. Disarankan agar kita melakukan devosi khusus demi menghormati Santo Benedictus, misalnya pada hari Selasa, di mana gereja memperingati wafatnya. Pada saat pesta Santo Benedictus setiap tanggal 21 Maret, melakukan doa jalan salib atau novena Santo Benedictus. Nilai dan kuasa medali bersumber pada jasa-jasa Kristus tersalib. Kuasa doa Santo Benedictus, berkat yang dianugerahkan gereja yang kudus atas medali, dan khususnya iman dan kesalehan dari mereka yang menggunakannya. Jadi teman-teman, tanpa iman dan kepercayaan yang kuat dalam doa, medali ini juga tidak akan berarti loh. Nah teman-teman, sekarang kita lihat bersama ya, apa kata-kata pada salib atau medali Santo Benedictus dan sekaligus artinya. Sampai di sini dulu. Semoga tema kali ini memperluas pengetahuan kita dan juga memperkuat iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus dalam kemuliaan Allah Bapa melalui perantara Santo Benedictus. Sampai jumpa di titik terang berikutnya. Tuhan memberkati.